Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman apa wabarakatuh. kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami harap semuanya mematuhi protokol kesehatan ya. Ya. Senang sekali perkenalkan saya Ayu Handayani Batubara yang akan memandu teman-teman semua di sesi talk show pada kesempatan siang hari ini di Harta Tahta Piutang. Nah, di sesi talk show kali ini tentang accounting in action ya teman-teman semuanya. Berbicara soal accounting, tentu saja setiap bidang usaha mempunyai harapan. Ingin perusahaannya mengetahui bagaimana sih sistem akuntansi itu, terlebih di era digital yang ketat akan persaingan ini. Namun pada kenyataannya, para calon pengusaha masih bingung nih teman-teman. Apa sih akuntansi itu? Nah, sehingga masih banyak menimbulkan konflik, terutama soal keuangan ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih akuntansi itu? Kemudian, siapa saja pengguna dari akuntansi itu? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mereka semua adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Akuntansi ya teman-teman. Ada Nanda Luki Fatona. Halo, selamat siang Nanda. Halo, selamat siang. Ya, kemudian ada Novriyadi. Halo Novriyadi. Hai. Dan selanjutnya juga ada Redo Rahmatullah. Selamat siang Redo. Halo, selamat siang Ayu. Sebelum kita mulai, tak lupa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung aja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan untuk kita semua. Semangat teman-teman. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, pemateri akan memaparkan penjelasannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah tim Harta Tahta Piutang siapkan ya. Langsung aja nih, pertama kita ajukan pertanyaan buat Saudara Redo. Ya. Sebelumnya, Saudara Redo apa kabar nih? Baik nih Ayu, gimana Ayu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Redo kan dari Prodi Akuntansi nih ya. Iya. Nah, menurut Redo sendiri, akuntansi itu apa sih kalau boleh tahu? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Akuntansi itu serangkaian kegiatan atau aktivitas yang meliputi identifikasi, lalu recording, dan juga komunikasi ataupun communication atau pelaporan terhadap kejadian ekonomi atau economy event, suatu kegiatan organisasi atau bisnis kepada user atau pengguna. Pengguna ini pengguna laporan keuangan atau pengguna produk informasi, Ayu. Kan Redo tadi bilang tuh kan ada pengguna untuk produk informasi. Iya. Nah, produk informasi itu dibuat seperti apa sih gitu? Oke. Jadi produk yang dibuat untuk dikeluarkan dari produk informasi tersebut berupa laporan keuangan atau accounting report, kita sebut itu financial statement. Nah, laporan keuangan inilah yang akan digunakan oleh aser atau pengguna nanti. Kemudian pengguna atau usernya itu siapa aja? Oke. Jadi pengguna atau usernya itu terdiri dari user internal dan juga user eksternal. Kenapa dibagi menjadi internal dan eksternal? Karena suatu organisasi itu karena perusahaan itu terorganisasi, suatu organisasi itu kan ada pihak internalnya ya. Maksud internal itu di sini ada manajemennya, ada finance atau keuangannya, terus juga ada marketingnya, kemudian ada human research atau bagian sumber daya manusianya. Nah, mereka semua inilah yang ada di pihak intern, memerlukan produk informasi akuntansi kita. Untuk apa? Untuk membuat keputusan terkait masing-masing fungsi dari unit fungsi bisnis ini. Nah, bagaimana dengan external usernya? Siapa aja sih external usernya itu? Jadi ada juga yang namanya investor nih. Jadi investor ini adalah orang yang menanamkan modal, bisa berupa uang ataupun barang, untuk membantu bisnis ini tetap berjalan. Lalu ada juga kreditor. Kreditor ini adalah pihak dari luar juga nih. Biasanya sih pihak yang memberikan kredit atau pinjaman
atau juga utang kepada perusahaan. Jadi kemudian itu ada lagi nih, ada orang yang namanya supplier atau bank. Ini juga bisa bagian dari kreditor juga sih ya. Tapi balik lagi nih ke investor tadi. Investor itu kan bisa perorangan, bisa perusahaan lain, tapi dia itu tujuannya itu menanamkan modal. Nah itulah pengguna eksternal yang tadi saya jelaskan yuk. Lalu, menurut Redo, kenapa harus ada pihak dari luar dan dari dalam? Apakah itu penting? Apakah harus ada? Oke, jadi gini, kenapa harus ada pihak luar dan dari dalam? Ya karena untuk keberlangsungan perusahaan itu, jadi harus didukung nih dari pihak dalam ataupun juga dari luar. Keberlangsungan perusahaan itu kan sustainable atau going concern you. Oh, ya jadi itu ya teman-teman, harus ada pihak dari luar dan dari dalam. Yeah. Tapi kan tadi Redo ada bilang nih, ada apa? Sustainable atau going concern. Mungkin teman-teman masih belum tahu nih going concern itu apa. Bisa Redo jelaskan? Going concern itu apa? Jadi perusahaan yang going concern itu gimana ya gitu maksudnya kali ya. Oke, jadi gini. Perusahaan yang going concern itu ya perusahaan yang mempunyai jangka panjang ke depan yang bagus atau dari hasil produk informasi akuntansi tersebut. Agar keberlangsungan perusahaan itu sustainable atau berkelanjutan ke masa depan agar perusahaan itu jadi lebih baik atau lebih bagus lagi yuk. Jadi gitu ya. Terima kasih ya Saudara Redo mau menjawab pertanyaan dan mau berbagi ilmu kepada kita semua. Kemudian kita lanjut nih kepada Saudari Nanda. Ya, Saudari Nanda, apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Nah, di sini saya akan bertanya nih kepada Saudari Nanda. Menurut Nanda, bisakah Anda menjelaskan tentang standar akuntansi? Nah, oke teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia itu ada 6. Pertama itu ada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan Umum berbasis IFRS atau International Financial Reporting Standard. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. International Finance Report Standard sebelumnya bernama International Accounting Standard atau disingkat IAS. IAS sendiri disusun oleh International Accounting Standard Committee IASC yang berdiri pada Juni 1973. Dan pada tahun 2001, IASC berganti menjadi IASB. Selain IFRS, standar yang digunakan sebagai referensi menyusun standar adalah GAAP. Yang merumuskan GAAP ialah Financial Accounting Standard Board atau FASB. Lalu, kedua, ada SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini digunakan oleh perusahaan non-emiten atau perusahaan yang publik di Bank Indonesia atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Ketiga, ada standar akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar ini khusus digunakan untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, yang keempat yaitu standar akuntansi syariah. Standar ini digunakan oleh entitas yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Standar ini dibuat dengan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Standar ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, dan standar khusus transaksi syariah. Nah, yang kelima, ada SAK Organisasi Nirlaba. Standar ini digunakan oleh organisasi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, seperti lembaga swadaya atau panti sosial. Lalu, yang terakhir atau yang keenam, ada SAK EMKM, atau Entitas Mikro Kecil Menengah. Ini dirancang sebagai standar akuntansi yang digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan perlu teman-teman ketahui, yang mengeluarkan standar akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan, disingkat DSAK, di bawah Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi, itu semua adalah standar akuntansi yang ada di Indonesia, kemudian ada juga asumsi dasar akuntansi dan juga prinsip akuntansi. Baik, itu Saudara Ayu.
Ya, jadi standar akuntansi itu ada 6 ya, seperti yang dijelaskan oleh Saudari Nanda. Nah, tadi kan Nanda bilang nih, ada juga asumsi dasar akuntansi. Nah, apa asumsi dasar akuntansi itu yang gimana sih gitu? Nah, baik. Jadi, asumsi dasar akuntansi itu ada 5. Yang pertama itu ada economic entity asumsi. Nah, ini menyatakan perusahaan adalah entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri yang pencatatannya terpisah dari pemiliknya. Aset perusahaan secara hukum terpisah dari aset pribadi, dan apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan, maka laporan keuangan sama dengan perusahaan induknya. Nah, yang kedua ada going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah entitas ekonomi didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup atau beroperasional terus secara jangka panjang. Lalu, yang ketiga ada monetary unit. Fungsi ini meliputi semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang, walaupun bersifat barang hal tersebut tetap harus dicatat dalam satuan mata uang. Nah, yang keempat, periodicity atau periodisitas. Dalam asumsi ini, perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan dalam periode tertentu seperti laporan keuangan per bulan, laporan keuangan kuartal atau per 3 bulan, laporan keuangan semesteran atau per 6 bulan, dan laporan keuangan per tahun. Nah, dan yang terakhir atau yang kelima ada akrual. Maksud dari asumsi akrual adalah dasar pencatatan transaksi di mana transaksi ini sudah terjadi, mempertimbangkan adanya kas yang masuk atau keluar. Nah, lawan dari akrual adalah cash basis, yang di mana dasar pencatatan transaksi hanya dicatat ketika ada kas yang dibayar atau diterima. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai 5 asumsi dasar dalam akuntansi. Nah, kemudian kan dalam akuntansi itu kita kan memiliki prinsip akuntansi. Bisakah Saudari Nanda menjelaskan apa aja prinsip-prinsipnya? Mungkin kan teman-teman masih belum tahu nih apa aja prinsipnya. Mungkin bisa Saudari bantu gitu menjelaskan. Nah, jadi di prinsip akuntansi ini terbagi menjadi 5 juga ya, sama kayak di asumsi dasar tadi. Yang pertama, ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition, di mana prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang diterima atau tidak. Ataupun yang kedua ada prinsip pengakuan beban atau expense recognition, di mana prinsip pengakuan ini menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh atau dirasakan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang keluar atau tidak. Ketiga, ada prinsip pengukuran atau measurement principle. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam prinsip ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, prinsip harga perolehan akan dinilai berdasarkan harga perolehan awal dan lahan tersebut dimanfaatkan. Hasil tersebut dinilai dan dilaporkan sebesar harga perolehan awal, sehingga prinsip ini menyajikan harga yang tidak sebenarnya. Kemudian, yang kedua, ada prinsip nilai wajar atau fair value principle, di mana aset dinilai pada tanggal perolehannya, dan setelah aset tersebut dimanfaatkan, aset akan dinilai dan dilaporkan sebesar nilai wajarnya, berdasarkan harga pasar, sehingga prinsip ini menyajikan harga yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, prinsip pengakuan secara penuh atau full disclosure principle. Pada prinsip ini akan menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian yang terkait dengan item tersebut. Nah, dan yang terakhir pada prinsip penandingan atau matching principle. Prinsip penandingan adalah prinsip di mana pendapatan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai asumsi dasar dan juga prinsip di dalam akuntansi.
Baik, terima kasih Nanda atas pemaparan materi yang sangat detail dan semoga membantu teman-teman semua yang nonton video ini. Jadi kita langsung ke narasumber terakhir, ada Nopriadi. Untuk Nopriadi, kalau boleh tahu nih, apa aja yang akan Anda jelaskan pada sesi talk show kali ini? Ya, Saudara Nopriadi, apakah bisa mendengar saya? Ya, jadi teman-teman, ini adalah materi yang terakhir kalinya. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan tentang persamaan dasar akuntansi yang meliputi aset, liabilities, dan juga equities. Oke, bisa Anda jelaskan ke teman-teman semua apa itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi ini diturunkan oleh teori entity yang menyatakan suatu perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang menguasai sejumlah aset, di mana aset tersebut dapat diperoleh dengan cara Oke, bisa Anda jelaskan ke teman-teman semua apa itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi ini diturunkan oleh teori entity yang menyatakan suatu perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang menguasai sejumlah aset, di mana aset tersebut dapat diperoleh dengan cara pendanaan menggunakan utang atau menggunakan modal sendiri. Persamaan ini merupakan kerangka acuan untuk mencatat akuntansi dan menyusun keuangan. Dan juga dalam persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan perusahaan kondisi keuangan yang memiliki aset, liabilitas, dan ekuitas. Rumus akuntansi atau persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oh, jadi ya teman-teman, persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tapi mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih aset itu, apa sih liabilitas itu, dan apa sih ekuitas itu. Nah, jadi Saudara Noviadi bisa jelaskan apa arti dari aset, liabilitas, dan ekuitas itu sendiri? Bisa saya jelaskan. Aset itu memiliki 4 karakteristik. Pertama, itu sumber daya atau kekayaan yang dapat dikuasai dan dapat atau dikendalikan oleh perusahaan. Kedua, itu berasal dari transaksi masa lalu. Dan yang tiga, itu dapat memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat adalah aset ditandai dengan kemungkinan adanya aliran kas masuk, perolehan aset lain selain kas, ataupun penurunan kewajiban. Contoh aset itu ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagang, peralatan, dan lain-lain. Oke, jadi aset itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Di antaranya harta lancar atau current asset, di mana aset memiliki manfaat kurang dari 1 tahun, yang termasuk harta lancar antara lain kas, wesel tagih, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan lain-lain. Investasi jangka panjang atau long term investment, di mana investasi ini memiliki umur manfaatnya lebih dari 1 tahun, pada obligasi, saham, dan juga properti. Lalu ada harta tetap atau fixed asset, di mana aset memiliki umur manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu adalah tanah, gedung atau bangunan, peralatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada harta tak berwujud, juga lebih dari 1 tahun.
Contohnya itu ada hak cipta, hak paten, goodwill, dan trademark. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu atau yang akan dilunasi pada masa yang akan mendatang dan juga ditandai dengan adanya aliran kas keluar. Penurunan aset selain kas atau peningkatan kewajiban lainnya. Contoh dari liabilitas itu ada utang usaha atau utang wesel dan lain-lain. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu hutang lancar atau current liabilities. Contohnya itu hutang wesel, beban ditangguhkan, pendapatan diterima di muka, dan juga utang usaha. Yang kedua yaitu utang jangka panjang atau long term liabilities. Contohnya itu ada utang bank, utang hipotek, atau hutang obligasi. Dan yang ketiga ada hutang-hutang lain, contohnya itu hutang kepada direksi dan juga pemegang saham. Dan yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dari total aset perusahaannya. Yang termasuk dalam akun ekuitas adalah modal pribadi untuk perseroan terbatas pada modal saham. Kemudian pada laba ditahan, modal simpanan untuk koperasi atau modal anggota dan lain-lain. Di dalam ekuitas juga ada yang namanya share capital ordinary yang juga retained earning. Share capital ordinary yaitu uang tertanam dalam satu perusahaan yang dimana uang tersebut disumbangkan oleh para pemegang saham atau shareholder. Perusahaan dalam bentuk saham biasanya atau ordinary saham preferred dan akan tetap merupakan sumber keuangan yang permanen selama perusahaan itu masih tetap dipertahankan. Lalu ada retained earning yaitu sebagai atau keseluruhan dari laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Keputusan untuk membagikan atau tidak atas laba ditahan kepada pemegang saham atau ditentukan oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ditahan atau retained earning biasanya ada pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu revenue, expense, dan juga dividen. Revenue itu adalah setiap peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode tertentu yang berasal dari aktivitas normal atau aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, penurunan kewajiban yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Kemudian ada expense yang memiliki pengertian pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak dan laporan laba rugi. Yang terakhir itu ada dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Pembagian perusahaan, tetapi distribusi keseluruhan kepada para pemegang saham. Sebelumnya. Para pemilik sebelumnya. Ulang lagi.
Yang terakhir itu ada dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Pembagian bagi perusahaan, tetapi distribusi keseluruhan kepada para pemilik memang tujuan utama dalam suatu bisnis. Dividen terdiri dari 4 jenis, yaitu ada dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dan dividen intern. Jadi itu saja yang saya sampaikan kepada semua teman-teman yang udah menonton videonya pada kesempatan kali ini. Wah, terima kasih ya Saudara Noviadi sudah menjelaskan dengan sangat detail. Baik, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pemateri kita hari ini ya. Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir dan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua pada hari ini. Nah, terima kasih Ananda, Noviadi, dan juga Redo yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di diskusi kita selanjutnya, kita akan membahas recording proses. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ya. Dan jangan lupa juga nih buat like and share video kita ke semua orang, agar orang lain punya wawasan baru. Akhirnya saya Ayu Handayani Batubara, selaku host Harta Tahta Piutang kali ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada diskusi kali ini. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Stay tune on Harta Tahta Piutang, di mana teman berhutang, ketika ditagih dia menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.